Halo, bertemu lagi dengan Ibu Lea. Kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan obligasi. Kita akan menghitung bunga obligasi yang diterbitkan pada nominalnya atau pada nilai pari. Kondisi yang harus terpenuhi, obligasi bunganya harus sama dengan bunga pasar. Pada kondisi seperti ini, kita tidak perlu menghitung terlalu banyak. Kita sudah bisa langsung simpulkan bahwa obligasi pasti akan ditransaksikan sebesar nilai nominal atau nilai pari. Contoh, sebuah perusahaan menerbitkan obligasi 10.000 lembar. Nominalnya per lembar 1.000. Jangka waktu 2 tahun. Bunga obligasi 10%. Bunga pasar 10%. Oke, bunga obligasi dan bunga pasar sama-sama 10%. Kita bisa langsung simpulkan bahwa obligasi ini akan ditransaksikan dinilai 10.000 dikali 1.000. Dapatnya adalah 10 juta. Nilai pada saat ditransaksikan obligasi tersebut 10 juta. Lalu, jika kita mau menghitung bunganya atau kupon, biasanya kupon obligasi itu tiap 6 bulan sekali. Lalu, persentase bunga yang diinformasikan kepada kita, jika tidak ada ketentuan khusus, yaitu berlaku untuk 1 tahun. Karena obligasi ini akan berbunga tiap 6 bulan, setahun 2 kali, artinya setiap 6 bulan obligasi akan berbunga sebanyak 5%, karena 1 tahun 10%. 6 bulan 5%. 5% kita kalikan dengan 10 juta, hasilnya adalah 500.000. Kita juga bisa menghitung untuk membuktikan bahwa nilai obligasi jika ditransaksikan dengan bunga yang sama dengan bunga pasar, hasilnya adalah sebesar nilai pari atau nominalnya. Caranya, kita akan hitung dulu present value dari nominal obligasi. Obligasinya 10.000 lembar. Dikalikan nilai nominal per lembar 1.000. 10.000 dikali 1.000 hasilnya 10 juta. Lalu 10 juta ini kita akan hitung ke nilai sekarang, karena 10 juta akan diterima nanti 2 tahun kemudian secara utuh. 10 juta dikali 1/1 plus I pangkat N. Kita hitung manual ya dengan rumus. I itu bunga pasarnya. Kita juga harus ingat bahwa obligasi ini selalu berbunga setiap 6 bulan sekali. Jadi, kita selalu memperhitungkan dengan bunga per 6 bulan. Kemudian, dari jangka waktu yang 2 tahun itu, kita hitung 6 bulannya ada berapa kali. Jadi kita masukin ke rumusnya ya. 1/1 plus 0,05 pangkat 4. Hasilnya adalah 8,227 sekian. Kita bulatkan seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Kita mau menghitung present value dari bunga. Bunganya selalu 5% per 6 bulan ya. 5% kita kalikan dengan 10 juta. Hasilnya 500.000. Artinya kita akan terima 500.000 sebanyak 4 kali. Tiap kali 500.000. Nah, kita bisa menggunakan rumus anuitas. Kita hitung manual lagi ya. 500.000 dikali 1 minus 1/1 plus I pangkat N per I.
I-nya bunga ya. Jadi nanti I-nya dimasukkan 0,05, N-nya 4. Oke, kita masukin nih ya sekarang. 500.000 dikali 1 minus 1 per 1 plus 0,05 pangkat 4 per 0,05. Hasilnya 1732. Nah, sehingga untuk mencari nilai obligasi saat ini, saat kita transaksikan dengan bunga pasar sama dengan bunga obligasi, totalnya adalah 10 juta. Kita total tuh 8.227 ditambah 1732. Sekarang kita akan menghitung jika obligasi ditransaksikan dengan diskon. Biasanya kondisi yang harus terpenuhi, bunga obligasi lebih kecil daripada bunga pasar. Kita ambil contoh. Sebuah perusahaan menerbitkan obligasi 10.000 lembar. Nominal per lembar 1.000. Jangka waktu 2 tahun. Bunga obligasi 10%. Bunga pasar 12%. Kita hitung present value dari nominal obligasi. 10 juta yaitu didapatkan dari 10.000 kali 1.000. Kita hitung present value-nya kali 1 per 1 plus I pangkat M. I-nya bunga pasar. Yang kita masukkan dalam perhitungan present value ini adalah bunga pasar. Jadi per 6 bulan adalah 6% ya. Jadi 1 per 1 plus 0,06 pangkat 4. Karena period 6 bulannya itu dalam 2 tahun akan terjadi 4 kali. Sehingga totalnya kita dapatkan 7.920 sekian. Kita bulatkan seperti itu. Kemudian kita akan menghitung lagi bunga. Present value dari anuitas bunga. 500.000. Karena bunganya akan kita peroleh 4 kali, tiap kali 500.000. 500.000 dikali 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per I. Kita masukkan 1 minus 1 per 1 plus 0,06 pangkat 4 per 0,06. Hasilnya adalah 1732. Sehingga totalnya 7.920 sekian ditambah 1732 sekian, dapatlah hasilnya 9653 sekian. Nilai ini lebih kecil daripada nominalnya. Karena bunga obligasi 10%, bunga pasar 12%. Terjadilah diskonto sebesar selisihnya, yaitu 346 sekian. Jika kita melihat lagi, ada bunga pasar 12%, ada bunga obligasi 10%. Kita melihat hal ini, tentunya kita akan tertarik untuk berinvestasi dengan bunga pasar. Obligasi tidak tertarik tentunya. Siapapun tidak akan tertarik dengan hasil yang lebih rendah. Supaya investor tertarik, maka dari itu investasi di obligasi ini harus turun harga. Makanya ditransaksikan dengan diskon. Supaya nilainya equal. Jika bertransaksi, berinvestasi dengan yang bunga 12%, harus menyimpan uang sebanyak 10 juta, sedangkan untuk berinvestasi di 10% obligasi ini hanya cukup mengeluarkan uang 9653 sekian. Sekarang kita akan menghitung obligasi yang diterbitkan dengan premium. Kondisi yang harus dipenuhi, bunga obligasi harus lebih besar daripada bunga pasar. Contoh, perusahaan menerbitkan obligasi 10.000 lembar. Nominal per lembar 1.000.
Jangka waktu 2 tahun. Bunga obligasi 10%. Bunga pasar 8%. Kita hitung present value nominal obligasi. 10.000 kali 1.000. Dapatnya adalah 10 juta. Kita cari present value-nya. 1 per 1 plus I pangkat N. Yang kita masukkan dalam rumus present value adalah bunga pasar. Tadi bunga pasar 8% per tahun. Kalau per 6 bulan artinya 4%. 1 per 1 plus 0,04 pangkat 4. Kita kalkulasi, hasilnya adalah 8548 sekian. Kemudian kita hitung lagi present value dari bunga. Bunga obligasi 5% kali 10 juta. Tiap kali dapat bunga 500.000. Sebanyak 4 kali. Kita akan gunakan rumus present value anuitas. Jadi 500.000 dikali 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N per I. Kita masukkan 1 minus 1 per 1 plus 0,04 pangkat 4 per 0,04. Hasilnya adalah 1814 sekian. Kita bulatkan seperti itu. Kemudian total dari present value-nya adalah 10.362 sekian. Hasilnya lebih tinggi daripada nominalnya. Di sini ada premium sebesar 362 sekian. Jika kita dihadapkan pada bunga 10% dan bunga 8%, tentunya kita akan tertarik dengan obligasi yang bunganya lebih tinggi, 10%, daripada kita melirik investasi dengan bunga pasar yang 8%. Hasilnya tentu dengan 8% lebih kecil bila dibandingkan dengan bunga obligasi. Sehingga sesuai dengan hukum demand dan supply, banyak permintaan untuk membeli obligasi, sehingga harganya naik. Jadi pemikiran logiknya seperti itu. Makanya obligasi ditransaksikan dengan premium, harganya lebih tinggi daripada nominalnya. Jika orang mau berinvestasi di obligasi yang 10 juta ini, dia harus keluarkan uang 10.362 sekian untuk dapatkan bunga 10%. Tapi kalau misalkan orang tersebut ingin mendapatkan hasil hanya 8%, dia cukup keluarkan uang 10 juta saja. Demikianlah pembahasan kita mengenai perhitungan obligasi. Sampai jumpa.